Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Minggu lalu Ibu sudah membagikan PowerPoint terkait materi ini untuk dipahami oleh kalian. Dan hari ini akan kita ulas semuanya ya. Nah, Ibu membuat kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menjadi tiga bagan. Ibu konsepkan seperti ini agar lebih mudah untuk kita bahas ya. Kerajaan Islam yang ada di sekitar Selat Malaka atau di Pulau Sumatera itu ada Samudra Pasai dan Aceh. Sebenarnya Malaka adalah kerajaan yang ada di Malaysia sih, tapi keberadaannya sangat berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Kemudian yang kedua ada kerajaan Islam di Pulau Jawa, itu ada Demak, Banten, Mataram Islam ya. Kemudian kerajaan Islam yang ada di Indonesia bagian timur itu berada di Sulawesi, kemudian Maluku itu kita bahas nanti ada Gotalo, Ternate, Tidore gitu ya. Ini saja yang mungkin akan kita bahas ya. Sebenarnya banyak kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di Nusantara tapi nggak semua dibahas. Ibu hanya membahas yang penting-pentingnya saja gitu. Nah, di sini yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Sudah kita ketahui kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dijadikan sebagai bandar transito antara pedagang Islam yang datang dari arah barat ke arah timur. Apa yang dimaksud dengan bandar transito? Bandar transito itu adalah tempat transitnya kapal-kapal yang datang dari barat untuk melanjutkan perjalanan dagang ke Nusantara. Jadi tempat berhenti. Kemudian Samudra Pasai juga merupakan kerajaan Islam yang cukup kuat, didukung oleh hasil bumi yang dimiliki seperti komoditi lada. Ini gambaran umum tentang Samudra Pasai. Kemudian sumber sejarah dari kerajaan Samudra Pasai itu ada beberapa yang ditulis oleh para musafir atau para pengelana, para petualang ya. Jadi itu dijadikan sumber sejarah seperti Marco Polo, Ibnu Batuta, Tommy Pires itu menuliskan perjalanan dalam sebuah tulisan, dalam sebuah buku itu atau sebuah diari gitu ya. Mereka pernah singgah di daerah Loksmawe atau daerah Samudra Pasai. Yang pertama adalah catatan Ibnu Batuta. Catatan Ibnu Batuta ini kemudian diketahui Ibnu Batuta pernah menceritakan tentang agama Islam sudah ada di Samudra Pasai diperkirakan abad ke-12 Masehi. Kemudian catatan Marco Polo itu Marco Polo ini kalau Ibnu Batuta adalah seorang pengelana atau petualang dari Maroko ya. Kalau Marco Polo ini adalah seorang saudagar atau pedagang dan juga seorang petualang ya dari Venesia, Italia. Itu juga menceritakan pernah singgah di daerah Samudra Pasai tahun 1292. Diceritakan bahwa telah ada kerajaan yang bernama Kerajaan Pasai. Dan yang ketiga adalah Tommy Pires. Tommy Pires ini kemudian menceritakan dalam kisah perjalanannya tahun 1512 hingga 1515 Masehi. Di pesisir utara dan timur Sumatera sudah terdapat raja-raja yang memeluk agama Islam. Gitu. Kemudian yang terakhir Nisan atau makam Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan raja pertama dari Samudra Pasai itu diketahui berangkat tahun 696 Hijriah atau setara dengan 1297 Masehi. Artinya Samudra Pasai ini keberadaannya sudah diperkirakan menurut sumber-sumber sejarah yang sudah kita rangkum di sini sudah ada Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi gitu ya. Kemudian kita coba mengidentifikasi lokasi kerajaan Samudra Pasai. Di sini ada peta Sumatera ya. Di sini ada
Malaysia ya. Kemudian di sini ada selat ya. Apa itu selat? Perairan sempit yang menggabungkan dua pulau. Ini ada dua pulau ya. Ini namanya selat. Selat apa? Selat Malaka. Yang warna biru ini adalah lokasi dari Kerajaan Samudra Pasai. Gitu. Di mana lokasinya? Lebih tepatnya ada di kota Lok Semawe, Lok Semawe Aceh ya. Ada di sini. Gitu ya. Ini adalah pusat ya. Pusat dari Kerajaan Samudra Pasai berada pada abad ke-13 gitu. Ini Selat Malaka atau Straits of Malacca gitu ya. Di sini kita coba bahas. Nah, kemudian kalau kita mau bahas sebuah kerajaan itu tidak terlepas dari kehidupan politiknya. Nah, kehidupan politik di Kerajaan Samudra Pasai itu diketahui didirikan oleh seorang laksamana laut dari Mesir yang bernama Nazimuddin Al-Kamil ya. Nah, kemudian nanti Sultan Malik Al-Saleh atau Malikul Saleh itu kemudian yang bernama asli Murah Silu menjadi sultan pertama di Kerajaan Samudra Pasai. Dan pada abad ke-13 pun beliau adalah satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran gitu. Kemudian dilanjutkan oleh putranya atau keturunannya yang bernama Sultan Muhammad Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya sudah mengenal mata uang dirham atau mata uang emas sebagai alat tukar yang sah dalam perdagangan gitu. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Kalau tadi Muhammad, sekarang Mahmud Malik Al-Zahir. Pada masa pemerintahannya semakin maju dalam perdagangan lada. Sebenarnya komoditi lada sudah diperkenalkan Sultan pertama Samudra Pasai, Malik Al-Saleh, tapi kemudian menjadi besar dan maju pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Gitu. Kemudian kehidupan ekonominya, Kerajaan Samudra Pasai menggantungkan perekonomian pada pelayaran dan perdagangan ya. Kemudian Samudra Pasai bertambah makmur karena komoditi ladanya. Tadi sudah kita bahas. Kehidupan sosialnya bagaimana? Kehidupan sosialnya sudah diatur oleh hukum Islam ya. Sistem kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai banyak memiliki persamaan dengan daerah-daerah Arab. Sehingga daerah Aceh mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Jadi kenapa disebut sebagai daerah Serambi Mekah? Karena penduduk Aceh itu kehidupannya sama seperti yang ada di Arab dalam cara berpakaian gitu ya, menerapkan hukum-hukum Islam gitu. Makanya sampai sekarang pun Aceh dianggap sebagai daerah atau provinsi saat ini pun gitu ya. Aceh itu menjadi provinsi yang memiliki otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, diberikan kewenangan khusus dalam memerintah gitu ya, dan mengelola pemerintahannya dengan caranya sendiri gitu. Kemudian kehidupan budayanya bagaimana? Kehidupan budayanya Samudra Pasai sudah memiliki budaya yang sangat tinggi, ditandai dengan pada masa pemerintahan Malik Al-Zahir atau Al-Tahir itu sudah mengenal dirham sebagai alat pembayaran yang sah. Kita tahu sendiri abad ke-13 ternyata Samudra Pasai sudah mengenal koin emas sebagai alat tukar yang sah. Itu kan artinya ternyata masyarakat Samudra Pasai atau masyarakat Indonesia sudah memiliki budaya yang sangat tinggi pada saat itu ya. Kemudian juga kehidupan budaya Samudra Pasai juga ditandai dengan nisan para sultannya atau nisan-nisan raja Samudra Pasai itu sudah terdapat kaligrafi atau tulisan Arab yang coraknya seperti yang ada di Gujarat, India. Ini juga menjadikan Samudra Pasai memiliki budaya yang sangat tinggi gitu ya.
Kemudian kemunduran Samudra Pasai itu disebabkan oleh munculnya pesaing baru yang bernama Bandar Malaka. Jadi nanti kemudian di Selat Malaka yang tadi sudah kita bahas gitu ya, ini nanti kemudian kenapa sih yang ada di Lok Semawe atau Samudra Pasai ini bisa runtuh atau mengalami kemunduran? Ternyata muncul pesaing baru yang bernama Bandar Malaka. Ini kerajaan Malaka yang ada di sini nanti kemudian memiliki bandar pelabuhan internasional ya yang menjadi magnet tersendiri. Kemudian nanti para pedagang lebih banyak ramainya di Bandar Malaka. Nanti kemudian kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran gitu. Nah, kemudian setelah mengalami kemunduran, aktivitas perdagangan pun yang semula atau yang tadinya berpusat di Samudra Pasai kemudian beralih di Bandar Malaka. Ya, kemudian setelah mengalami kemunduran yang cukup berarti, kemudian Samudra Pasai benar-benar runtuh ditaklukkan oleh kedatangan armada Portugis pada tahun 1511 setelah menaklukkan kerajaan Malaka yang ada di Malaysia gitu ya. Oke.